Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah indah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mendengar laporan dan tuduhan palsu Siti Zulaiha kepada suaminya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain memberi keterangan yang terjadi sebenarnya. Berkatalah Yusuf kepada Kitfir, "Sesungguhnya dialah yang menggodaku, memanggilku ke kamar, lalu memaksaku memenuhi nafsunya. Aku menolak tawaran itu dan aku berlari menyingkir. Tetapi ia mengejarku dan menarik kemejaku dari belakang sehingga kemejaku robek terkoyak di bagian belakangnya." Kitfir dalam keadaan bingung. Siapakah di antara dua orang itu yang benar? Yusufkah yang memang selama hidup bersamanya belum pernah berkata dusta? Atau Zulaikha yang dalam pikirannya tidak mungkin akan mengkhianatinya? Dalam keadaan demikian, datang kemenakan Siti Zulaikha yang terkenal arif bijaksana. Ia berkata kepada Kitfir, "Lihatlah, bila kemeja Yusuf terkoyak di bagian belakang, dialah yang benar dan istrimu yang berdusta. Tetapi sebaliknya, bila koyak kemejanya berada di bagian depan, maka dialah yang berdusta dan istrimu yang benar." Berkata Kitfir kepada istrinya, kepada Siti Zulaikha, "Beristighfarlah engkau hai Zulaikha dan memohon ampun atas dosa-dosamu, karena engkau telah berbuat salah dan engkau telah berdusta pula menutupi kesalahanmu." Kemudian Kitfir berkata pula kepada Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, tutuplah rapat-rapat mulutmu ini. Ikatlah lidahmu agar masalah ini tetap menjadi rahasia yang tersimpan di sekeliling dinding rumah ini. Jangan sampai keluar dan menjadi rahasia umum dan menjadi buah bibir masyarakat. Anggap saja persoalan ini sudah selesai sampai di sini." Sahabat, ada sebuah peribahasa yang berbunyi, tiap rahasia yang diketahui oleh lebih dari dua orang pasti tersiar dan diketahui oleh orang banyak. Demikian juga peristiwa antara Yusuf dan Zulaikha. Ternyata makin lama berita ini makin menyebar kemana-mana. Cerita bahwa seorang pembesar Mesir yang bernama Siti Zulaikha ingin berbuat sesuatu yang tidak senonoh kepada pembantunya, yakni Nabi Yusuf. Cerita itu terus menyebar kemana-mana, terutama di lingkungan para wanita pembesar Mesir. Sudah menjadi bahan gunjingan dan semuanya menilai bahwa perbuatan Zulaikha lah yang salah dan keterlaluan. Zulaikha kemudian mendengar bahwa berita itu sudah sampai kemana-mana. Ia bersedih dan ia merasa kecewa terhadap para wanita pembesar Mesir yang juga ikut-ikutan menyalahkan dia. Akhirnya dia punya taktik dan punya cara. Karena apa yang dilakukannya menurut dia tidak terlalu salah. Suatu saat Siti Zulaikha mengundang jamuan makan kepada para wanita istri pembesar Mesir itu. Diundanglah dia ke rumahnya. Kemudian di rumahnya diberi jamuan makanan, buah-buahan, daging-dagingan. Kemudian disimpan di piring yang sudah disuguhkan di tempat itu. Dipersilahkan mereka duduk di meja, di kursi yang empuk. Kemudian dipersilahkan mereka untuk menikmati buah-buahan itu, dan di situ ada pisau yang tajam untuk mengupas buah-buahan.
Persis ketika mereka mengupas buah-buahan, Siti Khadijah memanggil Nabi Yusuf untuk lewat di hadapan para wanita yang sedang mengupas buah-buahan itu. Begitu Nabi Yusuf lewat, tercenganglah, terbelalaklah mata para wanita itu. Mereka terheran-heran melihat di depannya ada seorang yang lewat. Dan ternyata orang yang lewat itu begitu tampan wajahnya, begitu tegap tubuhnya. Masya Allah. Mereka kemudian bergumam. Mereka mengatakan, Maha sempurna Allah. Ini bukanlah manusia. Ini adalah malaikat yang mulia. Tanpa terasa, pisau yang digunakan untuk mengupas buah-buahan itu kemudian mengena terhadap jari jemarinya. Jari jemarinya terkikis atau teriris oleh pisau itu sampai bercucuran darah. Mereka tidak menyadari karena saking terpesona melihat Yusuf yang tampan wajahnya lewat di muka mereka. Dalam kondisi seperti itu, Siti Zulaiha merasa girang. Ia bertepuk tangan, senang melihat usaha kejutannya berhasil. Ia menunjuk ke jari-jari wanita yang teriris dan mencucurkan darah itu. Berkatalah ia, inilah dia Yusuf yang menyebabkan aku menjadi bulan-bulanan ejekanmu dan sasaran kecaman orang. Tidakkah kamu setelah melihat Yusuf dengan mata kepala sendiri telah memberi udzur kepadaku? Wajar bila ia menawan hatiku dan membangkitkan nafsu syahwatku sebagai seorang wanita muda yang tidak pernah melihat orang setampan parasnya, seindah tubuhnya dan seluhur akhlaknya. Salahkah aku jika aku tergila-gila olehnya? Sampai lupa dan kedudukanku dan kedudukan suamiku. Kalian semua para wanita pembesar Mesir yang hanya melihat Yusuf sepintas lalu sudah kehilangan kesadaran. Herankah kalau aku yang berkumpul dengan Yusuf di bawah satu atap, setiap melihat wajahnya dan tubuhnya serta mendengar suaranya tiap saat sampai kehilangan akal sehingga tidak dapat mengekang syahwatku menghadapinya. Aku harus mengaku di depan kalian semua bahwa memang akulah yang menggoda Yusuf dengan segala daya upaya. Aku ingin memikat hatinya. Aku mengundangnya untuk menyambut cintaku dan melayani nafsu syahwatku. Tetapi dia bertahan, tidak menghiraukan ajakanku dan bersikap dingin terhadap rayuan dan godaanku. Ia makin menjauhkan diri bila aku mencoba mendekati dan memalingkan pandangan mata dari pandanganku bila mataku menantang matanya. Aku telah merendahkan diriku sebagai istri pembesar Mesir kepada Yusuf yang hanya seorang hamba sahaya dan pembantu rumah tangga. Namaku kini sudah terlanjur ternoda dan menjadi ejekan orang karenanya. Bila ia tetap membangkang dan tidak mau memperturutkan kehendakku, aku tidak akan ragu lagi. Aku akan menjebloskannya ke penjara sepanjang masa sebagai ganjaran baginya dan imbalan bagi pencemaran nama baikku dan keluargaku. Mendengar kata-kata ancaman Zulaiha terhadap Nabi Yusuf, para wanita itu tergugah hatinya dan menaruh simpati kepada dan rasa kasihan kepada Yusuf. Mereka menyayangkan tubuh yang indah dan wajah yang tampan serta manusia yang berbudi luhur itu tidaklah patut dipenjarakan. Oleh karena itu, para wanita kemudian membujuk Yusuf agar Yusuf mau mengikuti kehendak Siti Zulaiha. Terus dibujuknya. Seseorang bicara kepada Yusuf, Yusuf, ini kesempatan terbaik. Daripada kamu dipenjarakan, lebih baik ikuti saja kehendak Siti Zulaiha. Siti Zulaiha ini orang terhormat. Siti Zulaiha ini istri pembesar Mesir. Ikuti saja. Terus wanita-wanita itu menyarankan kepada Yusuf agar mengikuti kehendak
Siti Zulaiha daripada Yusuf dipenjarakan. Tetapi betapapun bujukan dari para wanita pembesar Mesir itu begitu hebat kepada Nabi Yusuf tidak pernah mendengarkan nasihat itu. Tidak pernah mendengarkan bujukan itu. Bujukan tersebut didengar dengan telinga kanan, tetapi dikeluarkan dengan telinga kiri. Tidak satupun daripadanya yang dapat turun ke lubuk hati atau menjadi bahan pertimbangan. Walaupun ia percaya dirinya tidak akan terpengaruh oleh bujukan dan nasihat-nasihat itu, ia merasa khawatir bahwa jika ia masih tinggal lama di tengah-tengah pergaulan mereka, mungkin akan terjebak dan masuk ke dalam perangkap tipu daya dan tipu muslihat Zulaikha dan kawan-kawannya. Berdoalah Nabi Yusuf memohon kepada Allah agar memberi ketetapan iman dan keteguhan tekad. Berucaplah ia dalam doanya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku lebih suka dipenjarakan ketimbang aku berada di luar, tetapi harus memperturutkan hawa nafsu wanita itu. Lindungilah aku ya Allah, wahai Tuhan. Lindungi aku dari pergaulan orang-orang yang hendak membawaku ke jalan yang sesat dan memaksaku melakukan perbuatan yang Engkau tidak ridho. Bila aku dipenjarakan, aku akan penuh pikiranku serta ibadahku kepadamu, wahai Tuhanku. Jauhkanlah diriku dari rayuan dan tipu daya wanita itu, supaya aku tidak termasuk orang-orang yang bodoh dan sesat." Kitfir, suami Zulaiha, mengetahui dengan pasti bahwa Yusuf bersih dari segala tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Ia pun sadar bahwa istrinya lah yang menjadi biang keladi peristiwa yang sampai mencemarkan nama baik keluarganya. Ia tidak dapat berbuat selain mengikuti perintah istrinya dan menganjurkan agar Yusuf dipenjarakan. Dengan memasukkan Yusuf ke dalam tahanan, ke dalam penjara, pendapat umum akan berubah dan berbalik menuduh kepada Yusuf. Mereka berharap nama baik akan pulih kembali dan kasakusuk masyarakat tentang rumah tangga pembesar Mesir itu akan segera berakhir. Demikianlah perintah dikeluarkan oleh Kitfir, masuklah Yusuf ke dalam penjara. Cerita itu ada di dalam surat Yusuf. Salah satunya ketika Yusuf dipenjarakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Demikianlah Nabi Yusuf lebih suka di penjara daripada di luar ia akan tergoda oleh hal-hal duniawi, oleh wanita. Bagi orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran, penjara lebih disukai. Penjara lebih disukai. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.